Oke, tambang ini sendiri itu yang jual Bang Bukopin. Jadi singkatnya Bang Bukopin itu menjual tambang, dia punya hak gadai terhadap tambang itu klien saya, ya. Kemudian cara membayarnya adalah uang pinjaman dari Bukopin sendiri. Tertransaksikan itu selesai. Jadi begini, jadi penggugat ini klien saya itu pada awalnya itu ditawarkan secara langsung loh, oleh Bang Bukopin. Jadi ya ditawarkan untuk dalam penawaran itu disebut ditambang, tambangnya di Kalimantan. Nah, kemudian awalnya itu tidak diterima penawaran itu, berkali-kali ditawarkan, ditolak juga sama klien saya, karena ya memang klien saya tidak paham bagaimana cara menghitung keuntungan dan lain-lain. Nah, dalam penawaran itu secara lisan ya, tidak ada dokumen-dokumen yang bisa dipahami lah. Kemudian di akhir penawaran itu di awal ditawarkan bulan September, kemudian di bulan November itu akhirnya ada pertemuan terakhir penawaran itu disetujui juga oleh saya, ya, karena Bukopin pertama menjelaskan bahwa tambang ini bisa dioperasionalkan dan dia akan membantu biaya pembeliannya itu, ya. Dalam hal ini dibantu pinjamin, dikasih kredit. Oke, tambang ini sendiri itu yang jual Bang Bukopin. Jadi singkatnya Bang Bukopin itu menjual tambang, dia punya hak gadai terhadap tambang itu klien saya, ya. Kemudian cara membayarnya adalah uang pinjaman dari Bukopin sendiri. Tertransaksikan itu selesai, ya, semua selesai, Bukopin lah yang mentransaksikannya semua. Uang pinjaman itu, bahkan transaksi penjualan di KPKNL itu juga Bang Bukopin yang mengatur juga, sehingga klien saya kan mengikut aja tuh apa yang dibuat. Selesai itu pembelian di KPKNL. Habis itu kan sudah menjadi milik klien saya. Nah, selanjutnya mereka merasa harus menjadi pemegang saham di perusahaan yang sahamnya dibeli itu. Nah, ketika mau merubah susunan pemegang saham, itu baru muncul ada pihak yang keberatan, tidak terima. Kenapa ada perubahan pemegang saham? Nah, jadi di situ timbul masalahnya. Masalah mulai ya. Iya, jadi sampai sekarang klien saya hanya mempunyai utang pada Bang Bukopin, kemudian tidak bisa mendapatkan hasil dari saham yang dibeli itu, tidak bisa menambang karena kan penawaran dulu itu kan maksudnya biar bisa menambang, tidak bisa, itu kan? Iya, tidak bisa, gitu. Tidak bisa ya? Ya, bahkan ditagih-tagih terus sampai sekarang, kemudian sampai di perbankan itu klien saya bermasalah secara perbankan, Ko5, banyaklah kerugiannya ya. Kemudian atas dasar itu klien saya juga sudah berupaya untuk minta penyelesaian bagaimana supaya ini bisa diselesaikan. Tapi sampai hari ini karena tidak ada penyelesaian, maka mau nggak mau satu-satunya jalan klien saya ngambil langkah sementara baru diajukan gugatan. PMH ini? Ya, karena perbuatan itu bisa dilihat rangkaiannya itu melalui hukum dari peristiwa yang dialami klien saya. Ada nggak unsur pidananya Pak kira-kira? Kita sedang pelajari ya, tapi sepertinya ada pelanggaran tindak pidana perbankan. Sementara dugaannya ada ya, karena berdasarkan yang saya punya, kemudian ketentuan undang-undang perbankan, maka ada dugaan di sana. Kita sedang
memikirkan upaya atau langkah hukum itu sebenarnya. Kata dijebak ya mungkin apa itu bahasa ini ya, bahasa konstruksi hukumnya nggak seperti itu. Jadi banyak peristiwa. Jadi ada peristiwanya ya. Ikat janji kelihatannya ya. Ikat janji lebih ininya ya. Sepertinya seperti itu. Kemudian apa tadi pertanyaan Ibu Teh, pasti sekarang ini kan transaksi perbankan klien saya di tempat-tempat lain, bank-bank lain kan jadi terhambat, jadi masalah. Kolima itu kan efeknya kemana-mana dan ini mengganggu usaha. Saya pikir ya itu tadi kita lagi pelajari karena apakah ada unsur kriminal, unsur tindak pidananya. Ini sedang kita perdalam materinya. Kalau memang sudah selesai akan kita putuskan nanti apakah kita akan mengambil upaya melaporkan ini atau tidak, akan tentu berdasarkan kesimpulan dianalisa nantinya. Sedang kami pelajari.